Oke, jadi hari ini kita bicara mengenai apa itu apelpenon dan bagaimana reaksinya ke badan kita, apakah memang hanya untuk penurunan berat badan atau juga bisa untuk fungsi-fungsi lainnya, dan apakah ada clinical research-nya atau clinical trial-nya. Nah, kita akan kupas satu persatu. Oke, ini adalah apelpenon dari Atomy. Jadi seperti saya jelaskan tadi, apelpenon dari company-company luar juga ada, tetapi yang punya Atomy itu mempunyai kelebihan yang lebih daripada apelpenon yang ada di luar. Nah, untuk menjelaskan kita akan kupas satu persatu. Yang pertama, sebelum kita membahas mengenai apelpenon, kita harus tahu ciri khas apelpenon itu sebenarnya apa. Nah, apelpenon itu sebenarnya salah satu bentuk dari phytonutrien. Jadi kalau kita udah belajar mengenai nutrisi yang perlu untuk tubuh kita itu ada makronutrisi, ya. Kemudian ada mikronutrisi dan kemudian ada pitronutrisi. Dan makro itu berupa ada air, protein, lemak, karbohidrat. Kalau mikro itu ada vitamin dan mineral. Phytonutrien itu apa? Itu merupakan ciri khas dari satu tumbuhan yang bisa membuat kita itu menjadi lebih sehat dan kemudian terhindar dari penyakit kronis. Jadi phytonutrien itu sebenarnya sangat kita perlukan gitu loh. Nah, phytonutrien itu dikenal ada 5 yang membuat tubuh kita itu mendapatkan kesehatan yang optimal. Yang pertama itu yang mengandung karotenoid, yaitu ini ya berupa wortel, labu, bayam. Jadi dia kaya karotenoid yang untuk meningkatkan imun sistem dan juga untuk kesehatan mata. Gitu. Yang kedua adalah ellagic acid. Ellagic acid ini terdapat di mana yang terkenal di Atomy itu adalah pomegranate. Ya, dia selain terdapat di delima juga terdapat di beri-berian ya. Kemudian juga ada kacang walnut, kemudian dari bahan-bahan yang mengandung ellagic acid ini bisa untuk menurunkan kolesterol dan meningkatkan kesehatan jantungnya kita. Kemudian yang ketiga itu adalah resveratrol. Nah, resveratrol ini sebenarnya sangat susah sekali diekstrak ya. Kenapa? Kalau kita ini umpamakan adalah anggur, satu anggur itu untuk mendapatkan resveratrol itu mesti diambil apanya? Apakah dagingnya, apakah kulitnya, apakah bijinya, apakah daunnya, apakah batangnya dari anggur itu sendiri. Ternyata yang diambil itu hanyalah kulit daripada anggur itu sendiri. Bayangkan kulit yang begitu tipis, berapa ton untuk menghabiskan anggur itu supaya bisa mendapatkan resveratrol itu. Makanya resveratrol itu sebenarnya sangat mahal sekali. Selain di anggur, dia juga ada kacang-kacangan, kemudian coklat hitam, itu kaya dengan resveratrol. Fungsinya apa? Bisa meningkatkan fungsi otak, kemudian juga memori, dan membuat kita menjadi lebih fokus. Kemudian berikutnya itu adalah flavonoid. Nah, flavonoid ini merupakan phytonutrien yang biasanya terdapat di teh hijau. Kemudian apel, ya terutama apel hijau, kemudian bawang, yang bisa untuk mendukung program penurunan berat badan dan kesehatan pencernaan. Jadi memang fitonutrien yang berupa teh hijau, kemudian apel itu biasanya itu memang karakteristiknya itu khususnya itu adalah untuk penurunan berat badan. Jadi tidak heran kalau kita lihat puerti itu bisa untuk menurunkan berat badan. Teh hijau yang bukan puerti, kalau puerti kan teh hitam ya, teh hijau yang bukan puerti itu juga bisa untuk menurunkan berat badan karena karakteristiknya itu adalah memang untuk penurunan berat badan. Kemudian yang terakhir itu yang optimal itu adalah merupakan phytoestrogen. Nah, sesuai dengan namanya estrogen berarti dia bisa meningkatkan hormon estrogen, yaitu berupa apa? Kacang kedelai, brokoli, jeruk, itu merupakan tumbuhan yang kaya phytoestrogen. Kemudian juga bisa meringankan gejala menopause seperti hot flash dan memperkuat tulang. Jadi banyak orang yang memakan kacang kedelai sebenarnya seperti tempe itu juga merupakan salah satu bentuk untuk menambah kadar estrogen di dalam tubuh kita.
Jadi kalau setiap hari kita makan tempe itu sebenarnya bagus banget, terutama untuk wanita, karena dia bisa membuat kadar estrogen kita itu tetap stabil. Tetapi banyak orang yang makan kacang kedelai itu seperti berupa sari kacang kedelai, jadi air jus kacang kedelai itu kita harus ini ya, lebih baik kita ambil yang sudah difermentasi gitu. Jadi kacang kedelai itu dalam format fermentasi lebih bagus daripada benar-benar kacang kedelai itu kita makan. Makanya kenapa lebih bagus tuh kita makan dalam bentuk tahu atau juga dalam bentuk tempe ya. Jadi ini adalah 5 macam fitonutrien yang bisa mengoptimalkan kesehatan kita. Memang masih banyak fitonutrien yang lain ya, tapi yang biasanya itu yang dikenal itu adalah 5 macam ini. Jadi apel penon sendiri salah satu adalah merupakan fitonutrien dalam bentuk flavonoid itu sendiri ya. Kemudian apa itu apel penon? Kalau apel penon itu biasanya diambil dari apel hijau, jadi bukan apel merah ya. Apel merah itu fungsi daripada apel penonnya itu sangat sedikit sekali. Jadi beda dengan apel hijau. Dan apel hijau yang dipilih pun harus merupakan apel hijau yang belum matang. Jadi bukan yang sesudah matang. Jadi kadar keasaman, kadar kekerasannya itu semuanya itu dan kadar besarnya daripada apel itu menentukan berapa banyak apel penon yang bisa didapat di dalam buah apel itu sendiri. Jadi apel penon itu merupakan salah satu bentuk fitonutrien ya. Kemudian apel penon itu maksudnya adalah apel polifenol. Jadi polifenol itu merupakan bagian dari flavonoid. Jadi merupakan antioksidan juga, merupakan fitonutrien juga. Jadi makanya namanya itu diregister apel penon atau apple polifenol. Nah, polifenol ini diekstrak dari apel hijau yang belum matang. Jadi kalau yang matang juga nggak bisa dipilih dan bentuknya itu besarnya itu juga dipilih. Jadi semuanya itu merupakan yang sudah disortir untuk mendapatkan apel penon yang dengan kondisi yang prima ya, yang premium. Kemudian apel polifenol biasanya ya digunakan untuk menurunkan obesitas, kemudian untuk yang suka demam, kemudian kadar kolesterol tinggi atau hiperlipidemia. Jadi kalau orang punya kadar kolesterol yang sangat tinggi ya atau hiperkolesterol, biasanya itu banyak juga mengkonsumsi yang namanya apel penon. Jadi apel penon itu sebenarnya bukan hanya untuk penurunan berat badan, masih banyak fungsi-fungsi lain yang akan saya jelaskan nanti bahwasanya dia itu bisa untuk berbagai macam hal dan itu sudah ada clinical research dan kemudian juga ada clinical trial-nya. Ya. Nah, ini adalah clinical trial dan clinical study untuk apel penon itu sendiri. Sebenarnya fungsi apel penon itu apa saja sih? Apakah hanya untuk penurunan berat badan? Sebenarnya penurunan berat badan itu hanya sekelumit kecil dari kegunaan dari apel penon. Kalau kita bahas yang pertama itu adalah untuk perawatan gigi. Biasanya kalau kita ini ya, waktu zaman saya masih kecil, orang tua saya selalu bilang makan apel supaya apa? Bukan hanya untuk supaya kita nggak menjadi ini ya overweight ya, menjadi gemuk karena itu mengenyangkan, tapi juga membuat giginya itu katanya menjadi lebih putih dan menjadi lebih kuat. Pada waktu itu saya bingung ya, kenapa sih, apa hubungannya gitu? Apakah karena kita gigit ya keras, kemudian bersihin gigi? Jadi sebelumnya itu saya nggak tahu sama sekali. Setelah ini saya baru tahu, ternyata dia itu bisa menghambat pembentukan plak gigi dengan mengurangi kadar air liur bakteri yang menyebabkan plak gigi tersebut. Jadi kalau kita memakan apel penon secara rutin, selain bisa menurunkan berat badan, tapi dia juga bisa menghambat pembentukan plak gigi kita. Nah, ini nggak sembarangan ya. Semua ini sudah ada clinical study-nya dan kemudian ada clinical trial-nya. Jadi percobaannya sudah ada. Jadi bukan hanya ngomong-ngomong apel penon itu bagus, bisa turunin dari yang berapa senti menjadi berapa senti, berapa kilo menjadi berapa kilo. Nggak ada omongan seperti itu. Yang adanya itu clinical trial-nya atau studinya ada nggak gitu loh. Itu yang paling penting, kita percaya mengenai penelitiannya ya. Jadi ada 2 human clinical study dan 3 supporting preclinical trial. Kemudian yang kedua itu untuk perawatan kulit. Jadi sebenarnya kalau kita makan apel penon, dia bisa untuk
membantu kesehatan kulit, terutama yang berhubungan dengan mengkinclongkan kulit, membuat kulit lebih cerah. Jadi membuat tone-nya itu lebih cerah dan menghambat pigmentasi dari UV dan melanin. Setiap hari kan kita berhadapan dengan sinar matahari. Nah, kita perlu memakan sesuatu yang bisa menghambat pembentukan UV selain kita menggunakan sunscreen. Nah, makanan juga mempengaruhi. Nah, salah satunya itu dengan adanya apel penon, menurut penelitian dari 2 human clinical study dan 2 supporting preclinical trial, dia bisa membantu tubuh kita itu menghambat pigmentasi dari sinar UV dan melanin, ya. Kemudian yang berikutnya itu tentu saja untuk manajemen berat badan. Nah, kalau kita lihat itu dengan manajemen berat badan itu paling banyak clinical trial-nya. Ada 2 human clinical study dan 7 supporting preclinical trial. Bagaimana sih dia bisa mengurangi berat badan? Kalau menurut penelitiannya, dia bisa mengurangi lemak visceral. Jadi ingat ya, lemak visceral adalah lemak yang membungkus organ. Jadi membungkus organ jantung, membungkus organ dari liver, kemudian ginjal, semua organ yang dibungkus oleh lemak itu namanya visceral fat. Dan biasanya visceral fat itu sangat susah untuk diturunkan. Kenapa? Karena posisinya itu terlalu dekat dengan organ tubuh kita. Jadi dia nempel. Begitu dia itu kalau kita mau turunkan mungkin dengan operasi, biasanya orang bisa menurunkan berat badan dengan operasi ya, itu dengan visceral fat itu tidak mungkin sama sekali. Karena bagaimana mau dioperasi kalau dia dekat dengan organ tubuh kita. Salah satunya cara yang paling efektif itu adalah dengan pembakaran lemak. Jadi kalau kita rajin berolahraga, kemudian juga kita melakukan olahraga yang berhubungan dengan kalau di perut ya berhubungan dengan lemak-lemak lever ya kita harus melakukan sit up ya. Nah, seperti itu baru kita bisa menggerakkan badan dan kemudian membakar lemak, visceral fat itu baru bisa turun. Tetapi ya di atomi ada 2 macam yang bisa menurunkan visceral fat. Yang satu itu adalah purti tanpa olahraga. Yang kedua itu dengan apel penon. Jadi memang sudah ada penelitiannya bahwasanya benar dia bisa mengurangi lemak visceral atau lemak yang membungkus organ tubuh kita dan juga bisa mengoksidasi lipoprotein densitas rendah atau LDL. Jadi kalau kita punya LDL tinggi atau lemak yang jahat, kolesterol itu kan ada 2 ya, ada kolesterol baik, kemudian ada kolesterol jahat. Kolesterol baik itu HDL, kolesterol jahat itu adalah LDL. Nah, HDL ini biasanya itu didapat dari makanan-makanan yang membuat kita HDL-nya menjadi naik ya, merupakan makanan-makanan dari ini ya beraksi antioksidan tinggi ya, kemudian juga ada beberapa kacang-kacangan yang tidak jenuh segala macam. Nah, kalau untuk menurunkan LDL biasanya itu ya kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak berlemak tinggi ya biasanya. Dan untuk LDL ini ternyata bisa diturunkan dengan apel penon itu sendiri. Purti juga bisa. Nah, menurut penelitian apel penon juga bisa. Dia itu bisa menurunkan itu karena dia mengurangi asam lemak dari tubuh kita dan menghambat pembentukan lemak. Jadi menghambat pembentukan lipase. Jadi sama seperti purti juga menghambat pembentukan lemak dan juga untuk menghambat penambahan berat badan kita. Jadi kita bisa lihat di sini ya, benar-benar penelitian itu sudah dijelaskan bahwasanya dengan adanya mengkonsumsi apel penon itu dia bisa membuat tubuh kita itu menjadi lebih sehat karena dia menghambat penyerapan lemak di dalam tubuh kita dan dia juga bisa mengurangi kadar LDL dari tubuh kita itu sendiri. Dan kemudian berikutnya itu adalah antioksidan alami. Jadi kita perlu ketahui yang namanya fitonutrien itu adalah antioksidan. Jadi tubuh kita itu perlu sekali makan antioksidan. Kadang-kadang kalau kita ada sakit sesuatu ya, kita nggak ngerti ini kena apa, ke dokter juga belum sembuh, segala macam juga belum ini. Sebenarnya ada satu cara tipsnya, kita harus banyak mengkonsumsi antioksidan alami. Mungkin saja kita terlalu banyak ini ya, oksidasi di dalam tubuh kita, dari stres, kemudian juga dari gadget ya, dari lingkungan, polusi, segala macam, dari stres ya. Jadi itu tidak akan dideteksi oleh dokter. Yang bisa terdeteksi itu adalah penyakit-penyakit yang bisa dilihat ini ya secara kasat mata ya. Tapi kalau yang berhubungan dengan begitu biasanya tidak bisa. Cara satu-satunya itu hanya dengan memakan segala macam sesuatu
ini ya, sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung antioksidan alami yang berantioksidan tinggi. Biasanya banyak itu apa? Seperti manggis, kemudian juga ada beri-berian. Nah, salah satu itu apel penon itu juga mempunyai antioksidan alami yang sangat tinggi banget ya. Kemudian berikutnya itu adalah untuk meningkatkan performa atletik. Jadi bukan hanya untuk menurunkan berat badan ya. Setelah apel penon dikonsumsi, menurut 3 human clinical study dan kemudian 2 supporting preclinical trial, bahwasanya dengan memakan apel penon itu bisa membuat daya tahan dari atlet itu menjadi lebih kuat dan tidak cepat capek. Jadi mereka itu dibagi per kelompok ya. Satu kelompok itu memakan apel penon, satu lagi dengan ini ya, memakan yang ini ya, yang bukan apel penon seperti yang palsu gitu ya. Jadi itu pembandingannya itu dibuat biasanya itu dengan clinical trial, dan ternyata setelah makan apel penon mereka itu mempunyai tingkat performa yang lebih tinggi. Jadi kalau umpamanya lagi bertanding atau berolahraga, dia tidak cepat capek. Jadi fungsi dari apel penon itu ternyata bukan hanya untuk penurunan berat badan, tapi sangat banyak sekali fungsi-fungsi yang mendukung untuk kegiatan kita sehari-hari. Kemudian berikutnya itu adalah untuk membuat ini ya, gula darah kita menjadi lebih stabil. Ini ada 1 human clinical study, kemudian juga ada 1 supporting preclinical trial. Itu bentuknya bagaimana dia bisa mengurangi penyerapan gula oleh tubuh kita. Jadi kalau kita makan apel, kita juga bisa terhindar dari diabetes. Sama seperti kita makan apel penonnya saja, ya fitonutriennya saja, itu juga bisa mengurangi penyerapan gula oleh tubuh kita sehingga bisa membuat gula darah kita menjadi lebih stabil. Kemudian yang kedua itu adalah mendukung dari fungsi jantung kita. Jadi kalau umpamanya kita itu biasanya sakit jantung, kenapa? Karena kadar kolesterol darah kita tinggi kan. Nah, dengan mengkonsumsi apel penon menurut 1 human clinical study, kemudian 1 supporting preclinical trial, dia bisa mengontrol kadar kolesterol darah kita dan juga bisa mengurangi visceral fat kita, dan kemudian juga bisa mengurangi LDL kita dan meningkatkan HDL kita. Jadi fungsinya itu menjadi double, bukan hanya mengurangi LDL ya, tapi juga bisa meningkatkan HDL karena antioksidannya tinggi. Jadi antioksidan itu salah satu bentuk dari tumbuhan punya ini ya, kemampuan untuk meningkatkan tingkat HDL daripada kolesterol baik daripada tubuh kita. Jadi benar-benar bisa membuat jantung kita itu menjadi lebih sehat ya. Jadi bukan hanya kita turun berat badan tetapi menjadi tidak sehat, tapi turun berat badan tapi membuat jantung kita juga sehat, diabetes juga sehat, kulit menjadi cantik, kemudian gigi kita juga menjadi lebih bagus, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah untuk mendukung kesehatan pernapasan. Jadi ini ada clinical research-nya itu juga cukup banyak, ada 3 human clinical study, kemudian ada 6 supporting preclinical trial, bahwasanya apel penon itu bisa mengurangi alergi, terutama yang berhubungan dengan pernapasan seperti dari hidung ya, rinitis. Jadi kalau orang yang suka bersin-bersin, suka alergi debu segala macam, kemudian bagian pernapasan atasnya suka bengkak, radang ya. Nah, itu adalah berhubungan dengan asma biasanya. Nah, ini bisa mendukung kesehatan pernapasan karena dia bisa mengurangi alergi untuk pemicu dari radang di bagian pernapasan bagian atas. Jadi kita lihat seperti ini ya, dengan adanya clinical trial yang banyak dan kemudian juga clinical study yang banyak, ternyata fungsinya itu sebenarnya apel penon itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tetapi dia bisa banyak fungsi-fungsi yang seperti tertera untuk perawatan gigi, kulit, kemudian juga untuk performa atletik, untuk menyeimbangkan gula darah, untuk mendukung dari kesehatan jantung dan juga kesehatan pernafasan. Jadi tidak ada salahnya kita mengkonsumsi apel penon ya sehari-hari itu sebagai suplemen kita. Makanya fungsinya itu sebagai suplemen, bukan hanya untuk melulu untuk penurunan berat badan ya. Jadi cukup mengerti ya. Nah, kemudian sekarang kita blow up-nya itu adalah untuk menurunkan berat badan. Jadi apakah apel penon itu benar nggak bisa menurunkan berat badan? Saya ambil satu ya dari PubMed, bahwasanya mereka ini melakukan studi bahwasanya
polyphenol daripada apel penon itu benar-benar bisa mengurangi obesitas. Di sini dijelaskan bahwasanya studi ini menemukan bahwanya diet kaya polyphenol ya, dan di sini adalah apel polyphenol atau apel penon dapat berinteraksi dengan bakteri yang di usus yang mendukung penurunan berat badan, terutama apabila orang tersebut mempunyai diet rendah probiotik dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, kalau kita lihat ya, biasanya orang yang punya berat badan berlebih, biasanya itu suka makannya apa? Pasti makan daging-dagingan. Jarang itu suka makan sayur. Nah, karena dia mempunyai diet probiotik yang rendah, makanya itu dia kenaikan berat badannya itu menjadi lebih pesat dari yang lain. Karena bakteri yang di usus itu ada yang mendukung untuk penaikan berat badan itu sendiri. Dan ada yang mendukung untuk penurunan berat badan itu sendiri. Nah, ternyata kalau umpamanya orang tersebut mempunyai suatu lifestyle yang dietnya itu rendah probiotik, sebenarnya itu dia harus mengkonsumsi apa? Apel penon di luar daripada dia mengkonsumsi fiber ya. Fiber itu penting, tapi dia juga bisa mengkonsumsi apel penon karena apel penon itu bisa mendukung bakteri yang untuk menurunkan berat badan. Jadi ini benar bahwasanya apel penon itu menurut penelitian bisa untuk menurunkan berat badan, dan memang sudah ada buktinya ya. Nah, kita lihat di sini ya, untuk beberapa macam produk di Atomy yang bisa untuk menurunkan berat badan, yang mendukung penurunan berat badan itu saya ulangin lagi. Yang pertama itu adalah hemohim. Nah, kenapa hemohim itu bisa mendukung penurunan berat badan? Karena hemohim itu rananya adalah imun sistem. Nah, imun sistem itu juga diperlukan pada saat kita menurunkan berat badan. Karena kerjanya apa? Imun sistem kerjanya itu adalah untuk pembersihan. Jadi umpamanya ada kolesterol dia bersihin, ada lemak-lemak berlebih dia bersihin, ada plak dia juga mesti bersihin. Jadi kalau kita membuat imun sistem kita menjadi lebih tinggi, kerja dari imun sistem yang berhubungan dengan pembersihan itu juga menjadi optimal. Makanya kenapa hemohim itu sangat mendukung sekali untuk penurunan berat badan. Dan saya sendiri waktu mencoba untuk menurunkan berat badan ya, hemohim itu saya sehari itu minum cukup banyak. 3-4 bungkus sehari supaya bisa membantu untuk imun sistemnya itu dan membuat kita itu menjadi lebih fit juga kalau kita lagi melakukan diet ya. Kemudian yang kedua itu adalah apel penon yang pastinya yang kita bahas sekarang. Yang ketiga itu adalah Fine&Jam, yaitu untuk membuat fungsi daripada enzim pencernaan kita itu menjadi lebih bagus. Jadi kadang-kadang itu berbagai macam masalah di dalam pencernaan kita itu ya dikarenakan adalah enzim yang tidak benar. Jadi enzim itu tidak bekerja sebagaimana fungsinya sehingga metabolisme kita terganggu. Kalau metabolisme kita terganggu, kita menurunkan berat badan juga menjadi susah. Jadi makan apa aja itu numpuknya jadi lemak. Jadi di lever juga memproduksi lemaknya itu banyak ya. Kemudian plak-plak yang terbentuk juga banyak. Makanya kita butuh Fine&Jam supaya kita bisa memboosting daripada pencernaan kita supaya penyerapan nutrisinya menjadi lebih maksimal, tapi penyerapan minyak-minyaknya itu bisa dibuang ya. Kemudian berikutnya itu adalah Forti ya, Forti kita udah jelaskan, kemudian spirulina bisa membantu juga untuk antioksidan dan juga untuk fibernya kita dan juga untuk probiotiknya kita. Kemudian vitamin C karena dia antioksidan tinggi, kemudian Psyllium Husk ya untuk membuat fiber kita. Jadi fiber kita itu supaya kita ususnya itu juga dibuang segala macam yang numpuk di usus supaya kita bisa menurun berat badan dengan lebih cepat. Kemudian juga probiotik. Jadi menurunkan berat badan sebenarnya juga perlu probiotik ya. Probiotik itu memang segalanya gitu loh. Jadi intinya manusia itu sangat perlu probiotik. Kemudian omega 3. Jadi omega 3 itu adalah untuk mencegah peradangan dan kemudian juga untuk membantu kita menurunkan kolesterol. Makanya kenapa kita bisa menurunkan berat badan. Kemudian ketiga itu yang terakhir itu adalah rhodiola ester, yaitu untuk memblokir lemak di dalam lever kita. Jadi lever kita itu berfungsinya lebih baik dan untuk penyerapan lemaknya itu tidak menjadi berlebih di dalam tubuh kita. Jadi itu bisa dibuang. Nah, ini adalah beberapa macam produk yang bisa kita konsumsi untuk menurunkan berat badan. Jadi kita tidak perlu konsumsi semua, tapi kita bisa pilih mana yang cocok dan kemudian kita konsisten memakai produk ini untuk menurunkan berat badan kita.
Nah, kita sekarang berbicara mengenai apel penon dari Atomy itu sendiri. Tadi itu kita berbicara mengenai clinical trial, kemudian mengenai clinical research-nya, studinya, itu secara umum. Bagaimana dengan apel penon dari Atomy itu sendiri? Keunggulannya apa sih? Nah, ini baru bicara mengenai Atomy apel penon. Yang pertama, ya, kelebihannya itu apel penon itu merupakan ekstrak dari apel hijau. Itu merupakan diet premium yang sebenarnya itu setara dengan 250 kali daripada apel penon dari ini ya apel hijau yang biasanya. Jadi yang apel penon yang ada di Atomy itu besarnya itu 250 kali dari apel yang biasa, yang liar ya, yang biasa. Nah, konsentrasinya sangat besar sekali sampai 250 kali. Dan ini benar-benar semuanya adalah merupakan plant based, yaitu merupakan vegetarian. Tidak ada campuran apapun di dalamnya, hanya murni menggunakan apel penon. Ya mungkin ada untuk ingredient untuk membuat menjadi jelly ya, tapi yang pastinya untuk membuat jellynya sendiri juga merupakan dari tumbuhan, bukan dari hewan. Jadi gelatinnya itu bukan dari hewan. Kemudian yang kedua itu menggunakan green apple, jadi apel hijau, bukan apel merah. Karena apel merah itu kadar apel penolnya itu jauh dibandingkan apel hijau. Jadi dengan apel hijau ini mendapatkan apel penolnya itu 10 kali lebih banyak daripada apel hijau yang biasa yang matang. Jadi sebenarnya itu dipilih itu adalah yang belum matang. Dan kemudian ukurannya juga dipilih, yaitu 3 sampai 4 cm dan beratnya itu harus kurang dari 4 gram. Supaya apa? Supaya mendapatkan kadar apel penon yang paling maksimal pada saat dia mau dipetik. Jadi kalau udah lebih, udah 5 cm itu biasanya dibuang untuk dijual jadi makanan ya. Jadi benar-benar dijual jadi buah. Tapi kalau untuk memproduksi apel penon itu dipilih yang 3 sampai 4 cm dan beratnya itu tidak boleh kurang dari 4 gram. Jadi nggak boleh lebih dari 4 gram. Dan kemudian dia itu mempunyai kadar 10 kali lipat dari apel yang biasa karena kondisinya itu sudah maksimal pada saat dipetik dengan kondisi seperti itu. Jadi kita bisa lihat ya, Atomy itu memilih sangat benar-benar ini banget syaratnya itu benar-benar dipenuhi sekali supaya mendapatkan apel penon yang sangat maksimal pada saat dipanen. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya dengan hanya mengkonsumsi 2 saset Atomy apel penon itu seperti sama kita memakan polifenol dari apel itu sebanyak 45 buah apel. Jadi kalau kita sehari-hari makan 45 apel itu gimana rasanya? Pasti mungkin nggak tahan ya, lambungnya juga mungkin sebah gitu ya, langsung sakit lambung karena kita makan 45 green apple. 1 kilo apple itu paling baru berapa? 4 atau 5 biji gitu loh. Tapi kalau kita makan 45, itu mungkin sekitar 7 sampai 8 kilo apel, bisa dibayangkan gitu loh. Tetapi karena dari teknologi Carry ya, itu mereka meramu sampai dia itu teknologinya itu diambil yang maksimal ya, apel penonnya itu bisa sampai 372 mg apel penon hanya dengan 2 saset dibandingkan yang rata-rata biasa orang konsumsi dari satu apel itu hanya 8,27 mg. Jadi kalau kita makan apel penon itu benar-benar vitamin daripada apel penon itu sangat besar sekali. Jadi sebesar 45 kali. Jadi ini merupakan kadar yang kita ambil dari buah yang kita pilih tadi. Karena buah yang kita pilih tadi itu merupakan buah yang 3 sampai 4 cm, kemudian juga beratnya kurang dari 4 gram, makanya hasilnya itu bisa sebesar 45 kali vitamin yang kita dapat. Jadi luar biasa banget ya. Bagaimana kita mau makan apel-apel yang biasa, kalau apel penon sendiri sudah mempunyai kadar konsentrat tinggi seperti ini ya. Jadi satu apel aja diklaim bisa menurunkan berat badan. Bagaimana kalau kita makan 45 apel dalam satu hari? Ya bukan turun berat badan lagi, pasti akan menjadi lebih langsing dan kemudian berat badannya pasti akan turun.
Kemudian yang keempat, ini merupakan plant based. Jadi benar-benar vegetarian dari tumbuhan. Tidak ada apapun di dalam yang unsur hewani ya. Menurut human trial test bahwa saya menunjukkan bahwasanya dari apel penon itu bisa untuk membuat kita itu menurunkan berat badan dan juga untuk metabolisme dari lemak di badan kita. Jadi makanya lemak di badan kita itu bisa teroksidasi ya, dilepaskan kemudian kita menjadi bisa menurunkan berat badan. Dan yang kelima yang pasti kalau umpamanya 45 apel kita langsung mikir, waduh asam banget ini. Satu apel hijau belum matang aja udah asamnya luar biasa. Bagaimana dengan 45 green apple yang kita konsumsi dalam 2 buah stick itu? Nah, ternyata nggak sama sekali. Saya udah konsumsi ya berapa box ya. Itu benar-benar enak gitu loh. Kita bisa taruh di kulkas, kemudian kalau kita mau ya, kalau saya sih nggak di kulkas, saya langsung makan aja gitu. Jadi benar-benar dia rasanya enak banget. Mungkin pertama kali itu kita rasanya aneh gitu loh. Kok ini rasanya kok kayak benar-benar apel sih, rasanya benar apel gitu loh. Rasanya kok rasanya begini. Tapi setelah kita makan 2-3 kali itu rasanya itu akan terbiasa dan akhirnya itu kita akan enjoy. Karena rasanya jelly itu kalau kita pernah makan pomegranate ya seperti itu gitu loh. Rasa delimanya seperti itu ya, khas banget. Kemudian ini apple-nya juga khas banget di dalam apel penon atomi itu sendiri ya. Kemudian yang keenam ya bahwasanya dia itu rasanya itu benar-benar asli rasa apple, tidak ada tambahan apapun. Jadi mungkin untuk menjadikan jelly itu biasanya itu ada fructooligosaccharides ya, biasanya itu dia ada macam-macam ini ya ingredient untuk menjadikan dia jelly ya, karena dia aslinya itu kan dicairin dulu, diambil ekstraknya dan kemudian dijadikan jelly. Nah, itu tidak mempengaruhi daripada rasa green apple itu sendiri. Jadi itu hanya tambahan. Jadi tidak ada pengawet dan kemudian juga tidak ada rasa atau pengharum atau ini ya perasa daripada buatan untuk apel penon itu sendiri. Jadi ingat ya, produk ini tidak ada preservatif sama sekali. Jadi kita bisa mengkonsumsi sampai dia itu expiry date-nya itu tertera gitu loh. Jadi kalau expiry date-nya udah nggak ini ya jangan kita konsumsi karena dia tidak ada preservatif dan kemudian jangan disimpan di bawah sinar matahari karena dia bisa rusak. Jadi kita semua enjoy 1 hari 2 saset ya sebelum makan kita. Jadi cara konsumsinya sebelum makan kita supaya kita makannya tidak banyak dan kemudian penyerapan lemaknya menjadi lebih sedikit sebelum kita makan. Kita bisa makan apel penon. Nah, jadi apel penon itu bisa membuat badan kita itu menjadi lebih slim ya dan kemudian kita menjadi turun berat badan. Nah, kalau kita lihat ya menurut penelitian ya, setelah 12 minggu bahwasanya ada perubahan. Yang pertama itu adalah penurunan berat badan, berarti kilogramnya. Yang kedua adalah ukuran daripada pinggang menjadi lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah hip, yaitu pinggul menjadi lebih kecil. Kadang-kadang kita itu ukuran cewek ya, itu agak aneh gitu loh. Pinggang kecil tapi pinggulnya besar. Makanya kalau kita pakai celana jadi bingung gitu loh. Pinggangnya dodor tapi pinggulnya itu ketat gitu loh. Jadi gimana? Nah, itu karena kita itu banyak selulit gitu loh. Selulit itu membuat dari ukuran paha dan kemudian ukuran pinggul kita itu menjadi lebih besar daripada laki-laki. Nah, dengan apel penon dia bisa mengurangi ukuran pinggang, tapi dia juga bisa mengurangi ukuran daripada pinggul kita dan kemudian juga paha kita. Dan kemudian dia bisa membuat BMI kita itu menjadi indeksnya jadi lebih bagus ya, pasti turun karena kita turun berat badan, BMI-nya pasti turun. Dan kemudian juga membuat kita ada penurunan visceral fat. Sebenarnya kita penurunan berat badan itu pentingnya apa? Pentingnya itu kita bisa menjadi lebih sehat dan kemudian visceral fat-nya itu bisa menjadi turun. Nah, biasanya kalau kita menurunkan berat badan, belum tentu visceral fat kita bisa turun. Bisa dicoba, bisa dilihat. Saya dulu itu coba ini ya ke gym ya untuk menurunkan berat badan. Akhirnya apa? Akhirnya itu visceral fat-nya nggak turun-turun gitu loh.
badannya kecil tapi visceral fatnya nggak turun gitu loh. Kenapa? Karena tidak ada banyak pembakaran yang di dekat organ tubuh gitu loh. Karena kan saya juga malas gerak walaupun nge-gym, malas gerak. Nah, sebenarnya dengan kita mengkonsumsi seperti apel penon ya, itu bisa membuat kita itu pembakarannya itu menjadi lebih baik, akhirnya visceral fat kita itu menjadi turun. Kemudian juga karena visceral fat kita turun dari bentuk perut kita yang biasanya muncung ke depan itu menjadi lebih langsing. Jadi terutama bapak-bapak bisa menurunkan perut buncit ya. Nah, kalau kita lihat sendiri di sini ya, ini ada dari Taiwan, bahwasanya dia itu mengkonsumsi apel penon 2 stick per hari ya, hanya mengkonsumsi selama 2 minggu dia itu bisa menurunkan perut ya dari ukurannya yang besar begini menjadi lebih kecil. Jadi benar-benar dia bisa menurunkan daripada ukuran pinggang dan kemudian juga bisa menurunkan perut buncit ya. Dan kemudian kita lihat di sini bahwasanya kita itu ya untuk menurunkan berat badan tidak perlu secara ekstrim, tetapi kita harus konsisten. Jadi kadang-kadang orang itu ini ya maunya itu cepat turun berat badan dan kemudian dia lakukan secara ekstrim, nggak makan selama 1 bulan karena setelah itu bulan depan itu ada kawinan gitu yang penting banget dan dia harus tampil cantik gitu loh. Tapi sebenarnya itu adalah satu kesalahan dan akhirnya itu dia bisa pingsan. Kenapa? Karena kadar gula darahnya jadi turun. Jadi sebenarnya kita tidak perlu ekstrim, tetapi kita harus lakukan konsisten. Seperti kita makan apel penon, itu kita bisa konsumsi terus dan sambil juga diet ya. Jadi makanan juga kita kurangi supaya kita itu bisa mendapatkan berat badan ideal yang lebih cepat. Kalau kita tidak kurangin makan ya, terutama kita itu tetap bisa mendapatkan ukuran berat badan yang kita inginkan, tapi lama gitu. Tapi kalau kita mau cepat, kita juga harus dibarengi dengan diet ya. Kemudian berikutnya itu kita itu kalau menurunkan berat badan jangan mengatakan besok deh ya, hari ini kayaknya nggak bisa deh, minggu depan gue mau ada undangan, minggu depannya lagi ada pertemuan, jadi gue nggak bisa mulai diet, banyak undangan nih nggak bisa, jadi besok deh, akhirnya besok ke besok, besok ke besok, besok bisa nggak akan selesai. Jadi stop untuk mengatakan besok. Jadi hari ini kita harus melakukan diet secara konsisten ya. Kalau kita lihat mungkin dalam waktu 6 bulan kita akan bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Jadi seperti ini, kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Saya rasa apel penon itu kita sudah cukup jelas ya sebenarnya itu apa dan fungsinya bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tapi banyak fungsi-fungsi lainnya juga gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas? Oke, mau nanya, Ci. Tadi kan dibilang kan sebenarnya ternyata fungsinya kita baru tahu nih kalau fungsinya itu banyak sekali dari atas sampai ke bawah ya, maksudnya semuanya akan jadi baik gitu. Tapi masalahnya kan ini kan diminumnya tadi kalau nggak salah konsumsinya sebelum makan. Nah, bagaimana dengan orang yang punya sakit mah? Karena ada beberapa orang yang sudah konsumsi, wah mereka malah kambuh gitu loh. Itu sebenarnya karena mereka konsumsi ini atau memang atau ada alternatif lain nggak cara mengkonsumsinya, bisa nggak setelah makan gitu? Sebenarnya ya, kadang-kadang orang itu selalu khawatir mah kambuh, mah kambuh. Sebenarnya ya kalau kita dengan konsumsi makan yang benar ya, jadi tidak ada makan makanan yang kontradiksi dengan ini ya, ini yang kita sehari-hari itu sebenarnya nggak ada masalah gitu loh. Jadi kita nggak, umpamanya kita lambung itu tidak mau makan pedas atau segala macam, jadi makannya itu normal. Sebenarnya itu nggak ada masalah karena benar-benar dari apel penon itu rasanya nggak asam sama sekali gitu loh. Jadi nggak ada asamnya gitu loh. Jadi itu merupakan friendly buat lambung kita. Tapi ada beberapa mungkin mengklaim ya, mengklaim. Saya nggak tahu itu hanya psikologi efek atau gimana, mengklaim bahwasanya itu dia bisa lambungnya itu menjadi tidak enak. Nah, dia bisa geser. Gesernya sesudah makan nggak ada masalah gitu loh. Jadi dia makan dulu, kemudian dia pause sekitar ya mungkin setengah jam sampai 1 jam atau 40 menit, kemudian dia baru makan. Tetapi efek yang paling bagus itu sebelum makan gitu loh. Itu yang terbaik sebelum makan gitu loh.
Jadi ada beberapa, saya sendiri tidak ada masalah mah ya. Tapi waktu pertama kali saya makan apel penon, saya merasa seperti agak kembung gitu loh. Agak kembung. Waktu itu Pak Anton juga bertanya kepada saya waktu dia pertama kali makan. Dia langsung telepon. Dia bilang, "Liwa, kamu kan udah makan. Kamu rasa agak kembung nggak?" Saya bilang, "Itu benar, Pak. Bapak bisa bayangin," saya bilang, "1 apel kita makan dibanding dengan 45 apel. Setelah itu perut kita gimana?" Saya bilang. Pasti agak kembung gitu loh. Tapi itu hanya 1 hari pertama itu aja. Sesudah kita makan kedua kali, ketiga kali, itu udah penyesuaian udah nggak ada masalah gitu loh. Karena memang dia tidak asam sama sekali gitu loh. Tidak seperti yang kita makan, kalau kita makan ceritat ya, ceritat untuk ini ya, untuk asam urat, itu asamnya luar biasa. Itu benar-benar taraf asamnya itu pasti tidak bisa untuk orang yang punya MA. Tetapi apel penon itu benar-benar tidak seperti itu. Jadi dia itu seperti pomegranate. Bahkan saya rasa itu pomegranate lebih asam daripada apel penon. Gitu loh. Jadi sebenarnya itu dia aman dikonsumsi sebelum makan. Makanya kenapa itu dia itu harus dikonsumsi sebelum makan. Gitu loh. Yang terbaiknya. Karena untuk menghambat lemak dan membuat kita juga menjadi lebih kenyang dan akhirnya itu kita nggak makan yang terlalu berlebihan. Jadi untuk mengurangi lemak juga, untuk mengurangi makan kita yang super-super itu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau pertama kali ada rasa nggak enak itu biasa karena konsentrate banget gitu loh, 45 konsentrate banget. Kemudian terus untuk cara konsumsinya itu bisa langsung maksudnya 2 atau enggak, 1 aja gitu loh. Bayangin kalau kita makan 90, 45-nya kadang-kadang kita enek gitu loh. Ya kan, di perut kita ya, kita makan sih nggak enek gitu loh. Karena dia cuma 1 itu kan kecil ya, kayak snack gitu. Tapi dalam perut rasanya jadi beda loh. Jadi kalau kita makan 90 gimana? Gitu loh. Lebih parah kan? Jadi logika aja gitu loh, logika pakai logika gitu. Jadi kita makannya 45 dan 1 kali makan itu udah cukup dan kemudian kalau kita mau makan lagi ya kita kasih jarak aja. Ada member saya itu mengkonsumsi sampai 4 sehari gitu loh. Karena dia memang super, makannya super banget gitu loh. Jadi dia makannya 4, jadi sebelum makan dia makan 1 kali. Jadi makan pagi, makan besar, dia makan 1 kali. Kemudian siang dia suka makan ngemil, dia makan lagi ya. Kemudian sebelum makan sesudah makan siang jam 4 dia makan lagi, ya dia makan lagi apel penon. Malam dia makan lagi apel penon. Jadi sampai sehari itu 4 kali. Dia bilang biar cepat kurus gitu loh. Saya bilang kamu ada masalah nggak? Kamu jadi nggak bisa pup, saya bilang begitu. Dia bilang sih enggak sih.